Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan menunjukkan kembali gerakan-gerakan trik catur putih menang cepat pada pembukaan E4. Di sini kita akan menunjukkan variasi-variasi gerakan putih ketika menghadapi balasan-balasan hitam yang lebih sulit dan lebih menarik lagi. Pertama, kita akan menunjukkan gerakan-gerakan putih saat hitam membalas dengan pion ke-5. Saat menghadapi balasan hitam ke-5, di sini ada yang kuda G dulu ke F3, ada juga yang langsung pion ke D4 menyerang pion. Dan kita akan bahas semuanya satu persatu. Pertama, putih membalas dengan kuda ke F3. Setelah putih kuda ke F3, terkadang ada yang menggerakkan bidak E ke E6. Kadang juga kita sering menjumpai hitam menggerakkan bidak D ke D6. Jika hitam E6, putih D4. Pion kali pion, kuda kali pion. Dari posisi ini, kita akan tunjukkan gerakan-gerakan hitam yang dapat membuat putih menang dengan mengorbankan menteri. Dimulai dengan pion ke A6, gajah D3, kuda E7, kuda C3, kuda C6 mengancam kuda. Kuda B3 ini dilakukan putih agar jalur H5 tetap ada pada penguasaan menteri. Sekaligus gajah gelap dapat berkembang ke E3. Kuda ke B6, rokade pendek, pion ke B5, gajah ke E3, pion ke D6, putih F4, gajah ke E7, membuka jalan untuk rokade pendek, menteri ke H5, gajah ke F6, benteng A ke D1. Langkah terbaik hitam itu gajah kali kuda dan pion kali gajah. Bagaimana bang, jika di posisi ini hitam rokade pendek? Maka pion E akan maju mengancam gajah. Pion kali pion, gajah ke E4 mengancam kuda, sekaligus membuka benteng menyerang menteri. Jika menteri ke C7 melindungi kuda, pion F akan maju mengancam kuda. Pion kali pion, kuda ke D5 menyerang gajah, sekaligus mengancam menteri. Menteri akan tetap berusaha melindungi kuda dari ancaman gajah. Bisa dengan bergerak ke B7, bisa juga dengan bergerak ke D6. Jika menteri ke B7, putih akan terus mengejar menteri dengan menggerakkan kuda B ke C5. Menteri ke A7 atau ke B8, kuda kali gajah sekak, pion kali kuda, dan putih gajah kali kuda. Kita lihat lagi saat menteri diancam dengan kuda. Jika menteri ke D6, maka gajah ke C5 menyerang menteri, dan benteng jadi terancam. Setelah menteri pindah, hitam akan kehilangan kuda. Sepertinya tidak bang, karena menteri hitam akan ke D8 bang. Justru
Jika menteri ke D8 akan lebih parah. Lihat saja. Kuda kali gajah, menteri kali kuda, sekaligus melindungi kuda dari ancaman gajah. Untuk sementara sih, memang kuda masih dapat terlindungi dengan menteri. Tapi putih akan menyerang menteri dengan benteng ke D6. Gajah ke F6. Jadi, untuk hitam agar tidak kehilangan kuda, ya gajah kali kuda dan pion kali gajah. Ini dia detik-detik pengorbanan menteri dari putih. Menteri ke C7, benteng D2, kuda C ke E7, kuda D4, gajah D7, pion F maju mengancam kuda. Pion kali pion, pion kali pion kembali. Kuda menghindari ancaman pion ke E5, dan kuda ke E6 mengancam menteri dan pion. Pion F tidak dapat kali kuda karena terkunci menteri. Gajah kali kuda, pion kali gajah mengancam pion F7. Pion ke G6 mengancam menteri. Dan disinilah sebuah gerakan tidak terduga terjadi. Putih tidak pion kali pion, tapi mengorbankan menterinya kali kuda. Setelah pion kali menteri, barulah putih pion kali F7 skak. Jika hitam bergerak ke F8, jelas akan mati dengan gajah ke H6. Jadi, langkah raja hitam ini akan geser ke D8. Keuntungan putih di sini, pion ke D8, promosi menteri, skak. Benteng kali menteri, benteng kali benteng, skak. Raja ke D7, gajah ke F5, double skak. Pion tidak dapat kali gajah karena skak dengan benteng. Raja hanya dapat geser ke C6. Gajah ke E4 skak. Raja tidak dapat geser, hitam hanya dapat menutupnya dengan kuda. Gajah kali kuda skak. Raja geser ke D6, benteng ke F6 skak. Raja ke E7 mengancam benteng. Benteng ke F7 skak ster. Raja geser, benteng kali menteri, dan seterusnya. Putih dipastikan unggul. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih kuda ke F3, di sini hitam pion ke D6. Di sini juga kita akan tunjukkan gerakan putih memenangkan permainan dengan mengorbankan menteri. Putih pion ke D4 menyerang pion. Pion kali pion, kuda kali pion. Lalu hitam kuda ke F6 menyerang pion E4. Putih kuda ke C3 melindungi pion. Setelah kuda ke C3, di sini hitam terkadang memajukan pion ke E6. Ada juga yang memajukan pion ke G6, membuka jalan gajah. Dan keduanya sangat menarik untuk kita bahas. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Pertama, kita lihat pergerakan putih saat hitam pion ke E6. Putih gajah ke G5 mengunci kuda. Hitam kuda ke D7. Putih pion ke F4. Gajah ke E7 membuka jalan rokade. Putih menteri ke F3. Pion ke A6. Putih rokade panjang. Dan dari posisi ini ada dua komentar yang perlu kita bahas. Komentar pertama, Bang, tekan saja gajahnya dengan pion ke H6. Komentar kedua, biasanya Bang, hitam akan rokade pendek terlebih dahulu sebelum menekan gajah. Pertama,
Jika hitam pion ke H6, ini adalah upaya hitam agar kudanya dapat menguasai petak E5 untuk menyerang menteri. Dan ini adalah detik-detik pengorbanan menteri putih akan dilakukan. Setelah pion ke H6, gajah mundur ke H3. Pion maju ke G5 menyerang pion. Pion kali pion. Di posisi inilah kuda ke E5 mengancam menteri. Karena pion F sudah terbongkar. Di sini putih dapat mengabaikan ancaman kuda terhadap menteri. Karena nantinya menteri 1 ditukar dengan 3 perwira. Perwira pertama, putih pion kali kuda. Setelah kuda kali menteri, putih dapat perwira kedua, pion kali gajah. Dan pion langsung mengancam menteri. Tentu menteri akan menghindari ancaman pion ke A5 dan pion kali kuda. Ini tentu sangat menguntungkan buat putih. Satu menteri ditukar dengan 3 perwira. Jika menteri ke H5, gajah akan ke F6 mengancam benteng. Benteng ke G8, gajah F ke C5. Benteng ke G5 menyerang gajah. Pion ke E5 melindungi gajah. Pion kali pion mengancam kuda. Dan kuda akan ke F5. Silahkan, kamu mau pilih yang mana? Perawan apa janda? Kuda apa gajah? Jika benteng kali gajah, benteng ke D8 skakmat. Jika pion kali kuda, sama benteng ke D8 skakmat juga. Gampang bang, tinggal tutup saja bentengnya dengan gajah. Nah, jika gajah menutup serangan benteng ke D7, maka kuda bergerak ke D6 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih rokade panjang, bang, kebanyakan pecatur sih akan rokade terlebih dahulu sebelum pion ke H6. Jika di posisi ini hitam rokade pendek, putih dapat menjebak hitam dengan memajukan pion ke H4. Jika betul hitam pion ke H6 menyerang gajah, putih tidak perlu menukar dengan kuda. Cukup dengan menggerakkan gajah F ke C4. Jika pion kali gajah, pion H kali pion. Jika kuda pergi, misalkan ke H7, maka menteri akan ke H5 mengancam skakmat. Jika kuda dibuka, ya jelas skakmat di petak H8. Jika kuda D melindungi ke F6, ya pion kali kuda. Kuda kali pion, menteri ke H8 skakmat. Jika benteng yang geser, tetap menteri kali kuda skak. Raja geser, menteri ke H8 skakmat. Sekarang kita kembali lagi ke belakang. Setelah pion ke D4, pion kali pion, kuda kali pion, kuda ke F6, kuda ke C3 melindungi pion. Nah, di sini hitam tidak pion ke E6, tapi memajukan pion ke G6, membuka jalan gajahnya. Putih gajah ke E3, hitam gajah ke G7, putih pion ke F3, hitam kuda ke C6. Putih menteri ke D2, hitam rokade pendek. Putih gajah ke C4, hitam gajah ke D7. Putih pion H4,
Hitam benteng ke C8, putih gajah ke B3. Hitam kuda ke E5, putih rok kali panjang. Kuda ke C4 mengancam menteri. Gajah kali kuda, benteng kali gajah. Putih terus memajukan pion ke H5. Kuda kali pion. Putih pion G4 mengancam kuda. Kuda balik lagi ke F6. Putih kuda ke E2, hitam menteri ke A5. Putih gajah ke H6. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Hitam pion ke B5, berniat menyerang kuda. Putih kuda ke D5, menyerang kuda. Dan meninggalkan perlindungan terhadap pion A2. Hitam tidak dapat kali pion, karena putih akan kali kuda skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skakmat. Dan juga di posisi ini kuda tidak dapat kali kuda, karena menteri langsung kali pion H7, skakmat. Upaya hitam untuk menyelamatkan rajanya harusnya menggeserkan bentengnya agar nantinya raja dapat kabur. Misalkan geser ke E8. Itu sih jika putih langsung kali kuda, skak. Jika benteng sudah geser, yang bagus itu pion maju mengancam kuda. Setelah pion kali pion, barulah kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Raja geser ke F8, benteng kali gajah. Setelah ini, hitam tak dapat menyelamatkan rajanya. Misalkan benteng ke E7, menteri ke H8, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah gajah kali gajah, menteri kali gajah, langkah yang terbaik buat hitam itu benteng ke C8 agar kuda C tidak dapat bergerak. Jika kuda C dibuka, akan terjadi benteng kali pion C2, skak. Dan putih akan terdesak. Di sini putih benteng ke D3, mendobel perlindungan terhadap kuda. Dan hitam benteng C4-nya digerakkan ke C5, mengontrol petak D5 dari serangan pion. Putih akan tetap memajukan pion dengan tujuan selain mengancam kuda, juga untuk mengurangi tekanan pada petak C2. Benteng pastinya akan kali pion, karena pion ini mengancam keselamatan kuda. Di posisi ini, benteng ke D5. Kuda tidak dapat kali benteng karena menteri kali pion H7, skak. Raja geser, menteri ke H8, skakmat. Jadi di posisi ini benteng kali benteng pastinya. Lalu kuda kali benteng. Dan pada posisi ini juga sama, kuda tidak dapat kali kuda. Menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8, skakmat. Usaha untuk menyelamatkan raja hitam, ya pastinya membiarkan putih untuk memakan kuda duluan, agar nantinya ada jalan buat geser raja. Misalkan benteng ke E8, tentu putih tidak akan memakan kuda di posisi ini, tapi akan menggerakkan kuda ke F4. Gajah ke C7, pion maju menyerang kuda, jelas gajah kali kuda. Dan putih pion kali kuda. Pion kali pion, menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8. Raja geser, kuda kali gajah, skak.
menteri kali kuda, benteng ke E1 skak. Dan seterusnya putih dipastikan menang karena unggul posisi dan punya satu benteng, sedangkan hitam hanya punya menteri saja. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih memajukan pion mengancam kuda, lalu bagaimana bang jika pion kali pion? Setelah pion kali pion, kuda kali kuda skak. Pion kali kuda. Kuda K5 mengancam skakmat di petak G7. Jika pion kali kuda, benteng ke G1 skak. Raja hanya dapat geser ke H8. Menteri ke G7 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah pion E4, pion C5, di sini kita akan tunjukkan gerakan putih. Pion langsung ke D4. Di sini ada yang pion kali pion, ada juga yang mengabaikannya dengan menggerakkan pion ke D6. Jika pion kali pion, putih pion ke C3. Pion kali pion, kuda kali pion. Hitam kuda ke C6. Putih kuda ke F3. Hitam pion ke D6 membuka serangan gajah. Putih gajah ke C4. Hitam gajah ke G4. Lalu putih roket pendek. Hitam kuda ke 5 menyerang kuda. Pada posisi ini, sepintas hitam yang unggul. Padahal putih dapat menggerakkan kuda kali kuda. Langkah terbaik hitam itu pion kali kuda. Dan putih unggul perwira gajah. Jika gajah kali menteri, gajah kali pion, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih pion ke D4 menyerang pion, di sini hitam tidak pion kali pion, tapi memajukan pion ke D6. Putih akan terus memajukan pion ke D5, mencegah pergerakan kuda ke C6. Jika hitam menteri ke A5 skak, putih akan menutup dengan gajah. Dan hitam yang tergiur pion B2, menterinya akan ke B6, mengancam pion B2. Pion B2 sengaja digratiskan untuk menjebak hitam. Jika kalian sebagai hitam ketemu posisi ini, hati-hati ya. Karena pion B2 ini adalah racun yang sangat berbahaya. Putih tidak akan melindungi pion B2 dan akan menggerakkan kuda ke C3. Jika hitam nekat kali pion, maka benteng akan ke B1 menyerang menteri. Menteri hanya dapat geser ke A3. Lalu putih menggerakkan kuda ke B5 mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman sekak benteng di petak C7. Menteri tidak dapat melindungi ke A5 karena ada gajah. Hanya ada 3 petak pilihan untuk menteri. Jika menteri ke A6, kuda akan ke C7, skakster. Jika menteri kali pion, benteng akan mengancam menteri. Menteri hanya dapat bergerak ke B2, dan gajah akan menyusul ke C3. Dan hitam terpaksa akan kehilangan menterinya. Di sini yang nampak aman buat menteri itu petak A4. Jika hitam menggerakkan menteri ke A4, kuda akan kali D6, skak. Jika hitam pion kali kuda,
gajah akan ke B5 skak menteri. Terpaksa raja harus geser ke petak D8. Kuda kali pion F7 skak benteng. Raja tidak dapat geser ke E8 mengancam kuda karena gajah akan ke B5 skak ster. Tidak dapat geser ke D7 karena akan skak ster juga dengan gajah. Jika raja geser ke C7, maka gajah ke E4 sekak. Jika pion ke E6 menutup sekak, putih akan melakukan N pasan, memotong pion sekak. Jika raja geser ke C6, kuda ke D8 sekak mat. Jika hitam menutupnya dengan gajah, menteri kali gajah skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Di sini kita akan menunjukkan gerakan-gerakan pengorbanan banyak perwira yang membuat hitam tak berkutik dan kalah. Setelah putih pion ke E4, hitam membalas dengan pion ke A6. Hitam pion C4, hitam pion G6, putih pion D4, kuda ke F6, kuda ke C3, gajah ke G7, kuda ke E2, pion ke C6, kuda ke G3, pion ke D6, gajah ke E2, kuda ke D7, gajah ke E3, pion ke H5. Kita blokade pendek. Dan hitam mulai melakukan serangan dengan pion ke H4. Kita kuda ke H1. Hitam pion ke B5 mengajak pertukaran pion. Kita pion ke F3. Hitam menteri ke C7. Kita pion ke C5. Pion kali pion. Pion kali pion kembali. Hitam kuda ke H5 menyerang petak F4. Kita menteri ke D2. Hitam pion ke E5. Kita kuda ke F2. Hitam kuda ke F7 membuka serangan gajahnya. Kita pion ke A4 mengajak pertukaran pion. Hitam menolak dan memajukan pionnya ke B4 mengancam kuda. Disinilah pengorbanan kita mulai. Kuda ke D5 mengancam menteri. Pion kali kuda, pion kali pion. Hitam pion ke E5 berniat menyerang gajah. Kita pion ke D6 mengancam menteri. Menteri ke C6. Dan sekarang kita lakukan pengorbanan kedua, yaitu gajah ke B5 menyerang menteri. Pion kali gajah, pion kali pion. Dan menteri jadi terancam pion. Di posisi ini ada dua komentar. Ada yang menteri kali pion, dan ada juga komentar menteri geser ke B7 melindungi benteng. Jika menteri ke B7, kita pion ke C6 mengancam menteri. Jika menteri mundur tetap melindungi benteng, kita majukan pion ke B6. Benteng kali benteng. Benteng kali benteng kembali. Pion ke F4 mengancam gajah. Dan kita korbankan perwira lagi, yaitu gajah. Kita menteri kali pion.
Jelas, hitam akan pion kali gajah, mengancam kuda. Lagi-lagi kita korbankan perwira lagi. Kita abaikan kudanya. Kita majukan pion ke B7. Tentu hitam akan pion kali kuda, skak. Raja kali pion. Jika gajah kali pion, kita pion kali gajah. Dan hitam akan kehilangan menteri nantinya dengan benteng ke B8. Jadi di sini hitam dipastikan kalah. Langkah apapun dari hitam tidak ditemukan yang dapat mematahkan serangan putih. Misalkan gajah ke F4, kita majukan pion mengancam menteri. Hitam akan kehilangan menteri. Atau langkah yang lainnya, misalkan Kuda ke E6. Pion kali gajah, promosi menteri, skak. Menteri kali menteri, pion ke D7, skak stel. Menteri kali pion. Pion kali menteri, skak. Dan putih dipastikan akan memenangkan permainan. kita kembali lagi ke belakang, yaitu komentar yang menteri kali pion. Kita benteng kali benteng. Lalu menteri ke C6 melindungi gajah, sekaligus mengancam benteng. Kita benteng ke A1 melindungi benteng. Hitam pion ke F4 mengancam gajah. Kita benteng ke A7. Hitam pion kali gajah mengancam kuda sekaligus mengancam menteri. Benteng kali gajah, skak. Menteri kali benteng. Lalu kita menteri ke D5. Pion kali kuda, skak. Raja kali pion. Setelah ini hitam tidak dapat lagi menutup serangan putih. Misalkan kuda F menutup serangan benteng ke D7. Pion C maju mengancam kuda. Jika kuda satu lagi bergerak ke F6 melindungi kuda sekaligus mengancam menteri, pion kali kuda, skak stel. Kuda kali pion. Benteng ke A8 mengancam menteri. Kuda ke B8 menutup ancaman benteng. Pion maju, skak stel. Jelas, menteri kali pion. Benteng kali kuda, skak. Raja geser. Benteng ke B7. Dan terpaksa menteri kali benteng. Menteri kali menteri, skak. Sungguh luar biasa, bukan? Dan sekarang kita lihat di tempat yang lainnya. Setelah pion ke E4, di sini hitam membalas dengan pion ke D5. Di sini kita akan menunjukkan cara menang cepat dengan menggunakan King's Gambit, yaitu pion ke F4, menggratiskan pion. Di sini ada banyak langkah hitam yang dapat membuat putih menang cepat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian agar nanti jika kalian di posisi hitam tidak melakukan langkah-langkah seperti yang ada di video ini. Dan jika kalian di posisi putih, kalian dapat menggunakan trik ini. Setelah kita memajukan pion ke F4, di sini ada dua versi, yaitu
hitam bisa menolak tawaran gambit kita dan hitam bisa menerima gambit kita ini. Jadi, di sini kita akan membuat pembahasan dengan mengibaratkan kita ini menghadapi 4 orang yang jawabannya berbeda-beda saat kita menggunakan King's Gambit ini. Sebut saja, ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Si A menjawab dengan kuda ke C6. Si B menjawab dengan pion ke D6. Si C menjawab dengan pion ke D5. Si D menjawab dengan pion kali pion. Semuanya kita balas dengan kuda ke F3. Si A kita balas dengan kuda ke F3. Si B kita balas dengan kuda ke F3. Si C kita balas dengan kuda ke F3. Si D kita balas dengan kuda ke F3. Setelah kita kuda ke F3, kita akan selesaikan satu persatu. Pertama, kita lihat balasan si A. Setelah kita kuda ke F3, hitam terkadang menambah perlindungan pion dengan pion ke D6, sekaligus membuka jalan gajah yang berniat menyerang kuda kita nantinya. Terkadang juga ada yang menggerakkan kuda ke F6 mengancam pion. Dan bisa juga ada yang pion kali pion. Pertama, jika hitam pion ke D6, kita gerakan gajah ke C4 menyerang pion F7. Pada posisi ini, ada yang langsung gajah ke G4 mengunci kuda. Ada juga yang menggerakkan kuda ke H6 melindungi pion F7. Jika gajah ke G4, kita gerakan kuda ke C3. Dan pada posisi ini ada juga yang berkomentar, dibahas juga dong jika hitam tidak pion kali pion, karena sepertinya kuda ke D4 lebih baik buat hitam. Ini komentar yang sangat bagus. Oke, kita bahas dulu jika hitam kuda ke D4. Jika benar hitam kuda ke D4, kita lepaskan saja kuda kali pion E5 menyerang pion F7 dan gajah. Langkah terbaik hitam itu pion kali kuda. Setelah kita menteri kali gajah, hitam dapat kuda kali pion C2, sekak benteng. Lalu, bagaimana jika gajah kali menteri? Jika gajah kali menteri, ini sangat fatal buat hitam. Gajah kali pion F7, sekak. Raja tidak dapat kali gajah karena ada kuda. Di sini raja hanya dapat geser ke E7 dan kuda kita ke D5, skakmat. Lalu bagaimana jika tadi hitam pion kali pion? Jika hitam pion kali pion, untuk dapat kita membuat gerakan seperti tadi, kita dapat mengatur tempo dengan memajukan pion ke D3. Sekaligus gajah kita dapat menyerang pion. Jika tadi kuda ke E5, kita dapat memakannya dengan kuda. Dan akan terjadi seperti di awal tadi. Jika gajah kali menteri, gajah kali F7, skak. Raja geser, kuda ke D5, skakmat. Oke, kita lihat lagi ke belakang. Pada posisi ini ada juga pemain hitam yang menggerakkan kuda ke H6. Kita blokade pendek. Dan di posisi ini sering kita menjumpai gerakan hitam mengunci kuda dengan gajah ke G4.
kita kuda ke C3. Hitam yang bertujuan menambah serangan terhadap kuda akan melakukan pion kali pion terlebih dahulu, agar nantinya kudanya dapat duduk di petak E5 untuk menekan kuda kita yang saat ini tidak bisa bergerak karena terkunci gajah. Lalu kita pion ke D4 menutup pergerakan kuda, sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion F4. Buat hitam yang ingin melindungi pion F4 akan menggerakkan menterinya ke F6. Kita gerakan kuda ke D5 mengancam menteri, sekaligus mengancam sekak benteng pada pion C7. Tentu menteri akan ke D8 melindungi pion C7. Lalu kita gajah kali pion. Dan pada posisi ini, pergerakan hitam yang mana yang membuat kita dapat menang dengan cepat? Di posisi ini, yang dapat membuat kita menang cepat adalah pergerakan kuda ke D7 mengancam kuda. Ini sangat tidak baik. Langkah hitam seperti ini bisa terjadi jika hitam merasa terganggu dengan keberadaan kuda kita yang di petak D5. Setelah kuda ke D7, gajah kita dapat kali kuda. Kuda D7 kali kuda D5 itu lebih baik buat hitam. Tapi jika pion kali gajah, secara otomatis petak F6 jadi tidak terlindungi. Kuda ke F6 skakmat. Kita lihat lagi ke belakang. Setelah kita kuda ke F3, hitam tidak pion ke D6, tapi menggerakkan kuda ke F6 mengancam pion. Kita pion kali pion. Jika kuda kali pion, pion kita ke D3 mengancam kuda. Kuda ke C5 kita kejar dengan pion ke D4 mengancam kuda. Kuda tidak dapat ke E6 karena pion kita dapat mengancam dua kuda sekaligus nantinya. Kuda tidak dapat balik lagi ke E4 karena bisa hilang diancam gajah, dan kuda akan menyelamatkan dirinya ke A6. Kita gerakan gajah ke C4. Di posisi ini, jika hitam gajah ke E7, itu lebih baik karena dapat mengontrol petak G5, sekaligus dapat rokade pendek nantinya. Tapi jika hitam berpikir ingin melakukan sekak gajah atau melindungi pion F7, menterinya akan bergerak ke E7. Gerakan itu terlalu nampak serangannya dan tidak cukup berbahaya. Kita dapat mengatasinya dengan rokade pendek. Jika hitam pion ke H6, kita gerakan kuda ke C3. Fungsi dari kuda C3 ini sangat berbahaya. Lihat, kuda kita ini dapat menyerang petak F6. Jadi, jika kalian di posisi hitam, saat menghadapi posisi seperti ini, jangan menghilangkan perlindungan petak F6. Contohnya di sini, hitam menggerakkan pion ke G5, bertujuan menyerang kuda. Ini adalah langkah hitam yang dapat membuat putih menang dengan cepat. Kita gerakan kuda ke D5, mengancam menteri, sekaligus ada ancaman sekak benteng pada petak C7. Menteri akan menghindari ancaman kuda dengan bergerak ke D8 melindungi pion C7. Kuda ke F6 skak. Raja hanya dapat geser ke E7. Di sini kita gerakan kuda kali pion, membuka jalan menteri
agar dapat bergerak ke H5. Hitam akan pion kali kuda, karena kuda mengancam pion F7. Lalu kita gerakan menteri ke H5, memberikan menteri gratis pada benteng, sekaligus mengancam skakmat pada pion F7. Setelah benteng kali menteri, maka kuda ke G8, skak. Raja hanya dapat geser ke E8. Gajah kali pion F7, skakmat. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kita kuda ke F3. Di sini hitam pion kali pion, dan di sini kita dapat menggerakkan kuda ke C3. Jika hitam pion ke G5 bertujuan akan menyerang kuda, kita majukan pion ke H4. Jika hitam memajukan pion mengancam kuda, kuda kita dapat ke G5. Untuk apa kuda ke G5? Yaitu untuk menyerang pion lemah F7 langganan kita. Jadi, jika hitam mencoba mengusir kuda dengan pion ke H6, kuda kita kali pion F7 mengancam menteri dan benteng. Raja kali kuda, gajah ke C4, skak. Jika raja gesernya ke E8, menteri kali pion. Buat hitam yang punya harapan akan dapat gajah di langkah berikutnya, akan memajukan pion ke D5, membuka gajahnya, menyerang menteri, sekaligus pion mengancam gajah. Menteri ke G6, skak. Raja geser ke E7, kuda kali pion D5, skak. Raja tidak dapat geser, dan terpaksa hitam mengorbankan menterinya kali kuda. Dan kita gajah kali menteri. Lalu bagaimana jika setelah kita menteri kali pion, di sini hitam tidak memajukan pion mengancam menteri dengan gajah, tapi menggerakkan kuda ke E5 mengancam menteri. Kita gerakan menteri ke H5, skak. Pastinya raja geser ke E7. Kita menteri kali kuda, skakmat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Waktu hitam disekak dengan gajah ke C4. Di sini raja tidak ke E8, tapi gesernya ke E7. Kita kuda ke D5, skak. Dan seterusnya kita dipastikan dapat memenangkan permainan. Ibaratnya raja ke depan, kita majukan pion ke D4. Lalu hitam gajah ke G7 mengancam pion. Gajah ke F4, skak. Raja geser, menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H5, skak. Dan saat ini raja tinggal punya satu langkah terakhir, yaitu ke E6. Menteri ke F5, skakmat. Itulah sebagian contoh cara menang cepat jika hitam membalas dengan kuda ke C6 saat pembukaan King's Gambit. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu kita akan menunjukkan cara menang cepat mengalahkan jawaban si B, yaitu jawaban si B yang menjawab dengan pion ke D6 membuka serangan gajahnya sekaligus melindungi pion. Dan di sini kita sudah membalasnya dengan kuda ke F3. Setelah kita kuda ke F3, di sini hitam bisa kuda ke F6. Bisa juga gajah ke G4 mengunci kuda. Jika hitam menggerakkan kuda ke F6 mengancam pion, kita dapat menjebak hitam
dengan membiarkan pion kita dimakan kuda. Di sini kita dapat mengalahkan hitam dengan cepat menggunakan gerakan gajah ke C4 menyerang pion F7 langganan kita. Jika hitam kuda kali pion, kita gerakan kuda ke C3 mengancam kuda. Jika hitam sudah merasa untung pion, kudanya akan kali kuda. Kita D kali kuda. Dan jika hitam menggerakkan gajahnya ke G4 mengunci kuda, kita dapat mengorbankan gajah kali pion skak. Jika raja kali gajah, kita gerakan kuda kali pion skak. Pion tidak dapat kali kuda karena menterinya bisa hilang dimakan menteri kita. Jadi kemungkinan hitam akan menggeserkan rajanya ke E7 dan kita menteri kali gajah. Hitam pastinya pion kali kuda. Kita pion kali pion membuka serangan gajah ke petak G5. Untuk hitam dapat melindungi petak G5, pionnya harus maju ke H6. Ya, tetap kita gerakan gajah ke G5 skak sekaligus membuka serangan benteng. Pion kali gajah. Benteng kita ke D1 mengancam menteri. Setelah hitam menggeserkan menterinya ke E8, kita menteri kali pion skak. Jika raja geser ke F7, kita rokade pendek dan skak dengan benteng. Jika raja geser ke G8, benteng kita ke D8 mengancam menteri. Setelah menteri kabur, benteng kali gajah skak. Raja geser, benteng kali benteng skak mat. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu di sini hitam tidak menggerakkan kuda ke F6, tapi gajah ke G4 terlebih dahulu. Kita gajah ke C4. Jika kuda ke F6, kita pion kali pion. Jika kuda kali pion, kita kuda ke C3. Kuda kali kuda, pion D kali kuda. Gajah kali kuda, menteri kali gajah mengancam skak mat di petak F7 sekaligus mengancam pion B7. Jika menteri ke E7 melindungi pion F7, kita menteri kali pion B7. Menteri kali pion skak. Kita geserkan raja ke D1 dan seterusnya. Bisa dipastikan kita yang akan memenangkan permainan karena kita sudah unggul posisi. Sekarang kita lihat jawaban si C yang menjawab dengan pion ke D5. Setelah kita kuda ke F3, di sini si C pion kali pion mengancam kuda. Kita gerakan kuda kali E5 menyerang pion F7. Langkah hitam yang membuat kita punya kesempatan menang cepat itu, ada yang gajah ke D6 mengancam kuda, ada yang pion ke F6 mengancam kuda. Pertama, jika gajah ke D6, kita gerakan pion ke D4, menambah perlindungan kuda dan memancing hitam agar melakukan N pasan, sekaligus mengembangkan serangan gajah gelap kita nantinya. Kemungkinan besar di sini hitam akan melakukan N pasan. Buat pecatur pemula yang belum tahu N pasan, pasti nanya, apa itu N pasan?
Enpasan adalah istilah catur khusus untuk mencegah pergerakan pion dua kotak secara langsung. Buat pemain yang punya kesempatan melakukan enpasan, bisa saja tidak melakukannya. Lalu, bagaimana pergerakan enpasan itu? Lihat, di sini pion hitam sudah berada di kotak kelima. Lalu, pion kita melangkah dua kotak Di sampingnya, di sini. Pion yang telah duduk di kotak kelima dapat mencegah pion tersebut dengan melakukan pion kali pion secara silang. Ini disebutnya enpasan. Jika benar hitam melakukan enpasan, kita gajah kali pion. Dan di sini hitam biasanya akan menggerakkan kudanya ke F6, membuka jalan raja rokade pendek. Lalu kita gerakan kuda ke C3, mengontrol petak D5. Setelah hitam rokade pendek, kita juga rokade pendek. Setelah kita rokade pendek, hitam itu bisa saja melakukan sekak dengan gajah. Dan kita pasti menggeserkan raja terlebih dahulu. Tapi, buat hitam yang merasa terganggu dengan keberadaan kuda kita yang duduk di petak E5 ini, gajahnya akan kali kuda. lalu kita pion kali gajah, mengancam kuda. Dan pastinya hitam akan mengambil pion kita yang sedang mengancam kuda dengan menggerakkan menteri ke D4 skak. Setelah raja kita geser, hitam menteri kali pion. Lihat, di posisi ini gajah kita sudah siap menyerang petak H7. Tapi saat ini kita belum dapat menyerangnya, karena petak H5 yang harus diduduki menteri masih terkontrol kuda dan menteri. Cara mengakalinya agar menteri kita dapat duduk di petak H5, kita gerakan gajah ke F4 mengancam menteri untuk memakan pion C7 nantinya. Dan menteri akan menghindari ancaman gajah untuk melindungi pion C7, misalkan ke C5. Menteri hitam ini selain melindungi pion, keberadaannya masih mengontrol petak H5, sekaligus sangat menekan raja kita untuk dapat geser. Di sini kita dapat mengakalinya dengan pengorbanan gajah kali pion C7. Ini bukan pengorbanan yang sebenarnya, karena bisa saja hitam ini mengabaikan gajah kita. Tapi jika upaya kita ini berhasil, menteri akan kali gajah. Dan kita saat ini kehilangan gajah. Tenang saja, karena kita juga akan dapat kuda dengan benteng kali kuda. Ini adalah upaya kita untuk menghilangkan perlindungan pada petak H5. Jika pion kali benteng, kita dapat leluasa menyerang hitam dengan menggerakkan menteri ke H5, mengancam skakmat di petak H7. Kemungkinan di sini hitam akan menyelamatkan pion H7 dengan memajukan pion menutup serangan gajah kita. Secara otomatis petak G5 jadi tidak terlindungi. Menteri kita dapat bergerak ke G5 skak. Raja hanya dapat geser ke H8. Menteri ke F6 skak. Raja ke G8. Kita susul
dengan gerakan kuda ke D5 mengancam menteri. Dan kuda ini ada ancaman skak di petak E7. Benteng tidak dapat melindungi ke E8 karena menterinya akan hilang dengan kuda. Kemenangan kita saat ini, kita akan dapat menteri. Karena di posisi ini tidak ada langkah lain untuk hitam dapat menyelamatkan rajanya selain dengan terpaksa hitam harus kehilangan menterinya. Misalkan hitam menggeserkan menterinya ke D8 dengan harapan kita akan mengadukan menteri. Tetap saja kuda kita ke E7 skak. Raja tidak dapat bergerak karena semua petak untuk geser raja sudah dikuasai menteri. Jadi tidak ada pilihan lain buat hitam. Terpaksa menteri kali kuda. Dan menteri kali menteri. Kita sudah dapat menteri dan posisi yang sangat menekan hitam. Bisa dipastikan kita akan memenangkan permainan. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu setelah kita kuda ke E5, hitam memajukan pion mengancam kuda. Ya, kita menteri ke-5 skak. Langkah terbaik hitam menutupnya dengan pion. Kuda kali pion mengancam benteng, pion kali kuda, menteri kali benteng. Dan kita bisa dipastikan menang karena selain kita dapat benteng, posisi kita sangat menekan hitam. Sekarang kita kembali lagi ke belakang, yaitu membahas jawaban si D. Yang saat kita mengajukan gambit, si D menerima gambit kita, yaitu pion kali pion. Dan tadi kita sudah melangkahkan kuda ke F3. Sepertinya ini terlalu terang ya. Kita ganti dulu papan caturnya. Ya, oke. Di sini kita dapat menang dengan cepat jika hitam pion ke G5 yang berniat akan menyerang kuda nantinya. Lalu kita gajah ke C4. Langganan kita menyerang pion F7. Jika hitam benar memajukan pion mengancam kuda, di sini kita dapat mengabaikan ancaman pion tersebut. Kita lakukan rokade pendek saja. Hitam pion kali kuda. Kita menteri kali pion mengancam pion. Jika menteri ke F6 bertujuan untuk skak gajah pada petak D4, kita majukan pion mengancam menteri. Menteri kali pion. Kita gajah kali pion F7 skak. Raja kali gajah. Lalu kita majukan pion ke D4. Menteri kali pion skak. Gajah kita menutup skak. Pion tidak dapat kali gajah karena open skak terkunci menteri. Setelah ini masih banyak pilihan buat hitam menyelamatkan menterinya. Kita lihat lagi di tempat yang lainnya. Setelah putih pion ke E4, di sini juga hitam masih sama membalas dengan pion ke E5. Terus kita majukan pion ke C3. Hitam kuda F6 mengancam pion E4. Kita biarkan saja pion E4 itu nanti dimakan kuda. Dan kita majukan pion ke D4. Hitam pasti akan memilih kuda memakan pion, dengan harapan agar kita juga makan pion untuk membuka jalan gajah
menyerang pion F2. Di sini kita turuti saja kemauan hitam, yaitu kita makan pion E5 ini dengan pion. Sengaja kita kasih jalan untuk hitam menyerang. Dengan teknik ini, hitam tidak akan bisa mengira kalau kita ini sedang memasang perangkap. Karena sepintas di sini hitam merasa aman dan merasa punya peluang, maka hitam langsung meluncurkan gajahnya ke C5 menyerang pion F2, membantu kuda dengan niat untuk mendapatkan benteng nantinya. Karena pikir hitam, jika dilindungi kuda akan menguntungkan hitam, dan hitam masih bisa menyerang kuda dengan memajukan pionnya, membuka jalan gajah untuk memakan kuda. Padahal sebetulnya di sini kita tidak akan melindungi pion F2 ini, tapi memajukan menteri ke G4, mengancam kuda dan pion G7 ini. Dan pastinya dengan senang hati hitam akan memakan pion F2 ini. Hitam tidak akan memakan dengan gajah dan skak, karena posisi kuda sedang terancam. Pastinya memakannya dengan kuda mengancam benteng dan menteri. Pikir pendek hitam pasti senang kalau kuda ini akan dapat benteng. Lalu menteri kita makan pion F7 mengancam benteng. Hitam niatnya untuk dapatkan benteng kita ini jadi terjeda, karena bentengnya juga dalam bahaya. Ia pastinya akan memilih untuk mengamankan bentengnya terlebih dahulu ke F1. Lalu kita gajah ke G5 mengancam menteri. Lagi-lagi kudanya untuk dapatkan benteng jadi terjeda lagi, karena menterinya lagi terancam. Di sini ada dua pilihan untuk melindungi menteri. Apakah ditutup dengan pion ke F6 atau ditutup dengan gajah? Jika ditutup dengan gajah, maka gajah makan gajah, lalu menteri makan gajah, dan kita untung kuda. Dan dipastikan kita akan menang. Lalu bagaimana kalau ditutup dengan pion? Kita makan pionnya dengan pion. Di sini ada dua kemungkinan yang akan dilakukan hitam. Bisa bentengnya makan pion, atau juga benteng mengancam menteri. Kalau benteng makan pion, gajah makan benteng, langsung mengancam menteri. Jika ditutup dengan gajah, menteri ke G8, skak. Gajah menutup, kita makan menterinya. Kita kembali ke posisi tadi. Jika benteng mengancam menteri, menteri ke G8, skak. Benteng menutup, pion maju, skakmat. Raja gak bisa ke petak hitam karena ada gajah. Gak bisa makan pion karena ada menteri. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita memajukan pion M4, hitam D5, kita majukan pion D4, mengajak pertukaran pion. Dan yang saya bahas di sini yaitu jika pion makan pion, lalu menteri makan pion, kuda mengancam menteri, dan menteri ke A4. Hitam kuda F6.
Kita gajah G5 mengeping kuda. Hitam pion D5. Kita kuda C3. Pion kali pion, kuda kali pion. Dan jebakan yang saya bahas di sini, jika pada posisi ini hitam memajukan menterinya ke E7, menekan raja kita. Jadi, jika kalian memainkan hitam, terus ketemu posisi seperti ini, kalian jangan coba-coba untuk memajukan menteri ke E7. Karena dengan majunya menteri ke E7, berarti hitam telah masuk perangkap. Karena putih akan blokade panjang. Dan setelah blokade, jangan pula makan kuda E4 ini. Memang sih, di sini hitam untung perwira. Itu sih jika menteri makan menteri. Tapi di sini putih tidak akan makan menteri, tapi akan melakukan pengorbanan benteng ke petak D8. Kuda tidak bisa memakan benteng karena open skak. Dan kalau raja makan benteng juga, tetap putih dapat menteri. Kuda tetap gak bisa makan karena masih sama dalam keadaan open skak. Kita lihat lagi di tempat yang lainnya. Setelah putih pion ke-4 ini, kita akan membahas beberapa kemungkinan yang mungkin dilakukan hitam. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap panteng terus ya videonya, agar kalian dapat menyimak semuanya. Dan di video ini, saya mengabarkan buat kalian para pecinta catur, akan digelar acara hiburan perlombaan catur untuk menyambut tahun baru 2024. Pertandingan akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 yang dipimpin oleh Bapak Asep Sepandi, Kepala Desa Salam Nunggal sebagai Ketua Panitia. Acara ini terbuka untuk umum, jadi berarti siapapun boleh ikutan, pria, wanita, tua, muda boleh ikutan. Tempat pertandingan yang disediakan yaitu di Stadion Lapang Bojong, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Acara ini semoga dapat berjalan lancar ya. Ayo buat kalian pecinta catur yang dekat kawasan tersebut, yang mau mengikuti atau menghadiri acara tersebut, daftarlah segera. Pendaftaran sudah dibuka sejak bulan Oktober kemarin. Akan ditutup pada tanggal 21 Desember. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi WA yang tertera di video ini. Tidak lama-lama, kita langsung pada pembahasan. Pertama, jika hitam membalas dengan pion ke D5 mengancam pion, kita majukan pion ke D4, memberikan pion gratis buat hitam. Di sini ada yang pion kali pion, ada juga yang memajukan pion ke C6. Jika hitam pion kali pion, kita ancam pionnya dengan kuda ke C3. Saat ini pion E4 ada dalam ancaman kuda, tapi ada juga yang mengabaikannya dengan menggerakkan kuda ke C6, membantu menteri menyerang pion D4. Tapi kebanyakan pecatur pasti akan melindungi pionnya dengan kuda ke F6. Kita lihat dulu, jika hitam menggerakkan kudanya ke C6 menyerang pion D4. Jika terjadi seperti ini, sangat berbahaya jika kita kuda kali pion E4, karena hitam dapat menguasai permainan nantinya. Kita majukan saja pion ke D5 mengancam kuda.
kuda bergerak ke E5. Lalu kita menteri ke D4, mengancam kuda dan mengancam pion 2 kali. Saat ini kuda sedang terancam menteri. Jika dilindungi dengan menteri, bisa dipastikan kudanya akan hilang, karena kuda kita akan ke B5 mengancam menteri. Jika bergerak ke G4, akan diancam pion. Jika dilindungi dengan pion ke F6, itu menutup pergerakan kuda G untuk bergerak ke F6. Dan jika bergerak ke D7, akan menghambat serangannya, karena gajah dan menteri jadi tertutup. Di posisi ini, kuda akan bergerak ke G6. Jelas ini berbahaya jika kita biarkan. Nantinya pion E dapat maju ke E5, mengancam menteri, sekaligus membuka serangan gajahnya. Kita tidak dapat melakukan en-pasan karena menteri kita bisa hilang dimakan menteri nantinya. Dan kita jangan biarkan itu terjadi. Kita gerakan gajah ke B5, skak. Langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan gajah. Tapi buat hitam yang berpikir kita tidak akan berani pion kali pion, pastinya akan menutupnya dengan pion, dan gajah jadi terancam pion. Pada posisi ini, kita dapat memberikan menteri gratis pada hitam. Lihat, menteri dan menteri saat ini sama-sama di petak D, sejajar dengan menteri. Menteri kita tidak ada pelindung. Ya jelas, jika pion kali pion, menteri jadi terbuka, dan menteri hitam akan dapat menteri gratis dari kita. Pion kali pion skak dengan gajah, sekaligus pion kita mengancam gajah dan benteng. Tidak ada langkah terbaik buat hitam untuk menyelamatkan rajanya. Jika ditutup dengan menteri, pion tetap kali benteng, dan kita jadikan menteri. Menteri hitam tidak dapat diselamatkan, karena tidak ada perwira yang dapat menutup ancaman gajah. Dan menteri tidak dapat pergi, karena open skak terkunci gajah. Jika saat pion kali pion skak ditutup dengan gajah, ini lebih parah, karena pion kali benteng, promosi menteri, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat kita kuda ke C3 mengancam pion E4. Di sini kita menggerakkan kuda ke F6 melindungi pion. Kita ancam pionnya dengan pion ke F3. Pion kali pion, menteri kali pion. Hitam, menteri kali pion. Lalu kita gajah ke E3 mengancam menteri. Hitam dapat menyelamatkan diri ke B4 mengancam pion. Bisa ke H4 skak. Bisa ke E5. Bisa ke G4 mengajak pertukaran menteri. Dan bisa juga balik lagi ke D8. Jika hitam menteri ke B4, kita rokade panjang melindungi pion, sekaligus mengaktifkan serangan benteng. Buat hitam yang punya harapan akan dapat benteng di langkah berikutnya, gajah akan ke G4 mengancam menteri. Kita gerakan kuda ke B5 mengancam skakmat pada petak C7. Jika gajah kali menteri, kuda kali pion C7 skakmat. Jika menteri ke H4 skak, kita tutup dengan pion. Menteri akan ke B4 mengancam pion.
kita rokade panjang. Jika gajah ke G4, kuda ke B5 mengancam skakmat. Posisi sama seperti tadi. Jika menteri kali menteri, akan terjadi skakmat dengan kuda di petak C7. Di sini, menteri masih dapat melindungi pion C7 dengan geser ke A5. Dan pion C7 ini masih dapat dilindungi dengan kuda ke A6. Jika menteri ke A5, menteri kita kali pion B7 mengancam benteng. Dan jika gajah kali benteng, secara otomatis menteri kita ke C8 skakmat. Lalu bagaimana jika kuda ke A6? Ya, sama, menteri kali pion. Jika benteng ke E8 mengancam menteri, menteri kali benteng skak. Jika kuda kali menteri, secara otomatis pion C7 jadi tidak ada pelindung. Kuda kali pion C7 skakmat. Kita lihat lagi ketika menteri terancam gajah. Bagaimana jika menterinya ke E5 mengunci gajah? Di sini kita jangan biarkan gajah ke G4. Kita majukan dulu pion ke H3, menghadang pergerakan gajah ke G4. Dan buat hitam yang akan mengeluarkan gajah C, akan memajukan pion ke C6 terlebih dahulu, menutup serangan menteri ke pion B7. Lalu kita rokade panjang agar gajah kita dapat bergerak, sekaligus mengaktifkan serangan benteng. Setelah hitam merasa pion B7-nya sudah aman, barulah hitam menggerakkan gajahnya ke D6, menyerang pion A2. Kita gajah ke D3 agar petak E2 tidak tertutup, karena kita akan menggerakkan kuda ke E2 nantinya. Setelah hitam kuda ke D7 membuka jalan untuk rokade panjang, kita juga keluarkan kuda ke E2 membuka jalan benteng. Jika benar hitam rokade panjang, kita memulai serangan dengan gajah ke F4 mengancam menteri. Dan jika menteri ke H5 mengajak tukar menteri, kita menteri kali pion skak, pengorbanan menteri. Raja tidak ada petak untuk geser, dan tidak ada perwira yang dapat menutup skak. Langkah paksa pion kali pion. Secara otomatis gajah dapat ke A6 skakmat. Kita lihat lagi saat menteri diancam gajah. Di sini hitam menggerakkan menterinya ke G4 mengajak tukar menteri. Kita menteri ke F2 menolak pertukaran. Jika menteri ke B4 mengancam pion, berniat membuka petak untuk jalan kuda, kita lakukan rokade panjang seperti tadi. Jika benar hitam menggerakkan kuda ke G4 mengancam menteri, di sini kita tidak usah melarikan menteri menghindari ancaman kuda. Kita cukup dengan melangkahkan kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus mengancam skakmat di petak C7. Di posisi ini kuda tidak dapat kali menteri karena kuda kita kali pion C7 skakmat. Jadi pada posisi ini hitam harus mengamankan rajanya terlebih dahulu. Bisa dengan menteri ke A5 melindungi pion C7 sekaligus menghindari ancaman kuda. Bisa juga dengan kuda ke A6 melindungi pion C7.
Jika menteri ke A5, kita gerakan gajah ke B5, skak. Menteri tidak dapat kali gajah, karena kuda kita dapat kali pion C7, skak mat. Saat kita sekak dengan gajah, kemungkinan hitam akan menutupnya dengan pion, karena dapat mengancam dua perwira sekaligus. Lalu kita gerakan gajah ke B6, menutup pergerakan menteri ke pion C7. Pion tidak dapat kali kuda, karena open sekak terkunci gajah. Jika pion kali gajah, kuda akan ke C7, skak mat. Begitu juga dengan kuda G4. Jika kali menteri, kuda kita tetap akan ke C7, skak mat. Jika pion kali gajah, tetap kuda kita ke C7, skak mat. Bagaimana jika menteri kali gajah? Menteri kita kali menteri. Pion kali menteri, kuda ke C7, skak mat. Kita lihat lagi ketika menteri diancam gajah. Bagaimana jika menterinya mundur ke D8? Kita gajah ke D3. Misalkan kuda ke G4 mengancam gajah. Kita rokade panjang mengaktifkan serangan benteng. Kuda kali gajah, menteri kali kuda. Jika pion ke C6 menghadang pergerakan kuda dan gajah, kuda kita bergerak ke E4. Jika gajah ke G4 mengancam benteng, kita gajah ke E2. Secara otomatis benteng jadi mengancam menteri. Jika gajah mundur ke D7 menutup ancaman benteng pada menteri, kuda kita ke D6, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita pion ke D4 menggratiskan pion E4, di sini hitam sebelum melakukan pion kali pion, hitam pion ke C6 terlebih dahulu. Pada posisi ini, untuk kita dapat menang cepat, bisa pion kali pion, bisa juga kuda ke C3. Pertama, kita pion kali pion, dan kita akan tunjukkan jika menteri kali pion. Kita kuda ke C3, menteri ke A5 mengunci kuda. Kita kuda ke F3, putih gajah ke G4 mengunci kuda. Kita pion ke H3 mengancam gajah. Gajah kali kuda, menteri kali gajah. Hitam pion ke D6, kita gajah ke E2. Hitam gajah ke B4 menambah tekanan pada kuda. Kita pion ke A3 mengancam gajah. Di sini hitam membiarkan gajahnya dimakan pion, karena jika kita kali pion, hitam akan dapat benteng. Hitam menggerakkan kudanya ke D7, membuka jalan untuk rokade panjang. Kita gajah ke D2. Hitam rokade panjang. Kita gajah ke F4. Hitam kuda ke F6. Dan di posisi ini barulah kita pion kali gajah. Menteri kali benteng, skak. Kita geserkan raja ke D2. Menteri kali benteng, menteri kali pion, skak. Pion kali menteri, gajah ke A6, skak mat.
Dan sekarang kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah hitam pion ke C6, kita juga dapat mengalahkan hitam dengan cepat menggunakan kuda ke C3. Di sini kita dapat mengalahkan hitam dengan cepat jika terjadi gerakan-gerakan hitam seperti yang akan kita perlihatkan. Pion kali pion, kuda kali pion. Jika hitam kuda ke F6 mengajak pertukaran kuda, putih dapat melindunginya dengan menteri ke D3. Dan untuk hitam dapat menguasai posisinya, kita sering menjumpai gerakan pion ke E5 menggratiskan pion. Tujuan hitam itu setelah putih pion kali pion akan mengambil pion E5 dengan menteri ke A5 skak. Putih dapat menutupnya dengan gajah dan balik mengancam menteri. Dan hitam menteri kali pion A5. Sepintas hitam sangat menekan putih karena menterinya mengunci kuda sekaligus mengancam pion B2. Pada posisi ini, putih cukup melakukan rokade panjang, membiarkan kuda dimakan kuda. Jika benar kuda kali kuda, maka di sini akan terjadi gerakan yang sangat brilian. Menteri ke D8 skak, gerakan paksa pengorbanan menteri. Raja kali menteri, gajah ke G5 double skak. Dan di sini tinggal ada dua pilihan buat hitam. Apakah mau mati dengan gajah atau mau mati dengan benteng? Jika raja ke E8, benteng ke D8 skakmat. Jika raja geser ke C7, gajah ke D8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih kuda kali pion, di sini hitam tidak kuda ke F6, tapi menggerakkan gajahnya ke F5 mengancam kuda. Kuda ke G3 mengancam gajah. Gajah mundur ke G6. Kuda ke F3. Hitam pion ke H6 membuka jalan kabur gajah dan menutup pergerakan kuda ke G5. Putih kuda ke E5 mengancam gajah. Gajah mundur ke H7. Menteri ke H5 mengancam skakmat di petak F7. Hitam pion ke G6 mengancam menteri. Putih tidak perlu meralikan menterinya, tapi gerakan saja gajah ke C4, menggantikan menteri mengancam skakmat di petak F7. Jadi hitam belum dapat kali menteri karena gajah kali pion F7 skakmat. Di posisi ini hitam mungkin akan menutup serangan gajah dengan memajukan pion ke E6, dan putih memundurkan menteri ke E2. Jika hitam menteri kali pion, kuda kali pion mengancam benteng, dan kuda ini tidak ada pelindung. Jika raja kali kuda, menteri kali pion F7 skak, dan raja hanya dapat geser ke G7. Menteri ke F7 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih membuka permainan ke E4, di sini kita akan menunjukkan gerakan-gerakan pengorbanan banyak perwira yang membuat hitam tak berkutik dan kalah. Setelah putih pion ke E4, hitam membalas dengan pion ke A6. Kita pion C4, hitam pion G6, putih pion D4, kuda ke F6, kuda ke C3, gajah ke G7, kuda ke E2, pion ke C6,
kuda ke G3, pion ke D6, gajah ke D2, kuda ke D7, gajah ke E3, pion ke H5. Kita blokade pendek. Dan hitam mulai melakukan serangan dengan pion ke H4. Kita kuda ke H1. Hitam pion ke B5 mengajak pertukaran pion. Kita pion ke F3. Hitam menteri ke C7. Kita pion ke C5. Pion kali pion. Pion kali pion kembali. Hitam kuda ke H5 menyerang petak F4. Kita menteri ke D2. Hitam pion ke E5. Kita kuda ke F2. Hitam kuda ke F7 membuka serangan gajahnya. Kita pion ke A4 mengajak pertukaran pion. Hitam menolak dan memajukan pionnya ke B4 mengancam kuda. Disinilah pengorbanan kita mulai. Kuda ke D5 mengancam menteri. Pion kali kuda, pion kali pion. Hitam pion ke E5 berniat menyerang gajah. Kita pion ke D6 mengancam menteri. Menteri ke C6. Dan sekarang kita lakukan pengorbanan kedua, yaitu gajah ke B5 menyerang menteri. Pion kali gajah, pion kali pion. Dan menteri jadi terancam pion. Di posisi ini ada dua komentar. Ada yang menteri kali pion, dan ada juga komentar menteri geser ke B7 melindungi benteng. Jika menteri ke B7, kita pion ke C6 mengancam menteri. Jika menteri mundur tetap melindungi benteng, kita majukan pion ke B6. Benteng kali benteng. Benteng kali benteng kembali. Pion ke F mengancam gajah. Dan kita korbankan perwira lagi, yaitu gajah. Kita menteri kali pion. Jelas, hitam akan pion kali gajah mengancam kuda. Lagi-lagi kita korbankan perwira lagi. Kita abaikan kudanya. Kita majukan pion ke B7. Tentu hitam akan pion kali kuda, skak. Raja kali pion. Jika gajah kali pion, kita pion kali gajah. Dan hitam akan kehilangan menteri nantinya dengan benteng ke B8. Jadi di sini hitam dipastikan kalah. Langkah apapun dari hitam tidak ditemukan yang dapat mematahkan serangan putih. Misalkan gajah ke F4, kita majukan pion ke D7 mengancam menteri. Hitam akan kehilangan menteri. Atau langkah yang lainnya, misalkan kita kembali lagi ke belakang, yaitu komentar yang menteri kali pion. Kita benteng kali benteng. Lalu menteri ke C6 melindungi gajah sekaligus mengancam benteng.
Kita benteng ke A1, melindungi benteng. Hitam pion ke F4, mengancam gajah. Kita benteng ke A7. Hitam pion kali gajah, mengancam kuda sekaligus mengancam menteri. Benteng kali gajah, skak. Menteri kali benteng. Lalu kita menteri ke D5. Pion kali kuda, skak. Raja kali pion. Setelah ini, hitam tidak dapat lagi menutup serangan putih. Misalkan kuda F menutup serangan benteng ke D7. Pion C maju mengancam kuda. Jika kuda satu lagi bergerak ke F6, melindungi kuda sekaligus mengancam menteri. Pion kali kuda, skak ster. Kuda kali pion. Benteng ke A8, mengancam menteri. Kuda ke B8 menutup ancaman benteng. Pion maju, skak ster. Jelas, menteri kali pion. Benteng kali kuda, skak. Raja geser. Benteng ke B7. Dan terpaksa menteri kali benteng. Menteri kali menteri, skak. Sungguh luar biasa, bukan? Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih membuka permainan dengan pion ke E4, di sini hitam membalas dengan pion ke C6. Putih pion D4, hitam pion G6, putih kuda C3, hitam gajah ke G7, putih kuda ke F3, hitam pion ke D6, putih gajah ke F4, hitam menteri ke B6, mengancam pion B2, putih menteri ke D2, membiarkan pion B2 tanpa perlindungan. Menteri kali pion, benteng ke B2, mengancam menteri. Menteri ke A3, putih gajah ke C4. Menteri ke A5, putih roker pendek. Hitam pion ke E5. Pion kali pion. Pion kali pion kembali. Dan menteri ke D6. Nah, pada posisi ini di perlombaan catur nanti, setelah babak final selesai, Logai Kreator menambahkan babak bonus buat pemenang juara 1 dan juara 2. Sekarang giliran hitam yang melangkah. Tugas hitam yaitu mengalahkan putih dari posisi ini. Buat yang mau mendaftar untuk ikut lomba catur, silahkan berkomentar atau hubungi langsung ke WhatsApp yang ada di video ini. Jangan kemana-mana dulu, karena masih ada cuplikan gerakan-gerakan cepat yang lainnya. Selamat menonton.